Oke. Nah, komunikasi teman-teman itu bukan hanya sekedar bertukar pesan ya. Komunikasi itu nggak hanya sekedar tukar pesan kan kalau kita bicara tentang apa namanya teori komunikasi gitu kan ada komunikator sama komunikan di tengahnya ada pesan kan gitu ya, yang dihantarkan. Nggak hanya sekedar itu, evolusi komunikasi adalah ya komunikasi itu ada pesannya, tapi sekali lagi fokusnya pada proses membangun persepsi yang sama gitu. Kalau hanya sekedar pesan, saya WA nih sama Bang Rikon. Misal WA-nya adalah Bang, ya gitu ya. Eh, apa ya? Misal em, siapin eh, saya pesan kaos ya Bang, gitu ya. 100 piece misal gitu. Oke sama Bang Rikon. Oke, gitu ya. Tapi nggak ada persepsi yang dibangun. Kaosnya kaos apa? Ya, combat, ya, Lacoste, gitu ya. Bordir atau sablon, sablonnya berapa warna, ya kan? Kapan? Ini harus saya selesaikan. Ya. Jadi bukan hanya sekedar pesan, tapi sekali lagi adalah fokusnya pesan tetap ada, kan itu inti dari komunikasi. Tapi fokus keduanya adalah proses membangun persepsi yang sama. Ketika persepsi kita sama, maka organisasi kita akan jalan seiring yang serasi lah gitu ya. Gitu ya. Kita sama-sama oke ya, bisnis ini, organisasi ini target tahun depan adalah misal 10 miliar gitu ya. Tahun 2026. 10 miliar kita akan capai dari produk ini, produk ini, produk ini, produk ini. Dan produk ini akan kita bisa dapatkan customer dari sini, dari sini, dari sini. Ya, setiap bulannya ini akan kita kerjakan, setiap bulannya ini akan kita proses, gitu ya. Ini OKR-nya, apalah dan lain sebagainya. Ketika itu clear, maka persepsinya sama, pesannya sama, persepsinya sama, maka langkahnya pun akan seirama. Gitu. Ya, sekali lagi komunikasi bukan sekedar bertukar pesan, tapi membangun persepsi yang sama. Nah, itu. Maka di situ konfliknya turun, kolaborasi naik, produktivitas naik. Gitu. Jadi flow-nya seperti itu. Komunikasinya lancar, persepsinya sama, konfliknya turun, kolaborasi naik. Seperti itu. Nah, kemudian makanya kita selalu mengatakan bahwa komunikasi efektif itu sangat penting, bukannya sekedar penting, tapi sangat penting bagi pertumbuhan bisnis kita. Karena setiap bisnis itu adalah bicara tentang manusia, dan setiap manusia punya gaya bahasa yang berbeda, gaya bicara yang berbeda, sehingga kita perlu memahami dengan baik. Kalau kita nggak bisa menggunakan logatnya, gitu ya, untuk matching gitu ya, ataupun menyamakan gaya bahasa, ya nggak perlu gitu. Jadi kalau kalau orang Jawa harus ngomong kayak eh, teman-teman TDA kita yang di Medan gitu ya, ya logatnya beda gitu ya. Kayak saya, istri saya orang Sunda gitu ya, terus kemudian saya ngomong Sunda gitu ya. Iya, bisa sih, tapi Sunda logat Jawa kan jadi aneh kan gitu ya. Gitu ya. Ya kita tetap pakai gaya bahasa kita, cara ngomongnya kita. Cuma kita selaraskan dengan gaya bahasanya mereka gitu ya. Bukan bahasanya kemudian kita sama-samakan gitu ya. Kalau dikit-dikit boleh lah gitu. Sehingga saya katakan bahwa efektif komunikasi itu ketika kita punya kesamaan persepsi yang sama, sehingga kita bisa jalan-jalan jalan bareng menuju target yang sudah kita tetapkan. Nah,